Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Nur Kalbi Kamal dari STKIP Andi Matapak, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suku saya, yaitu suku Bugis. Penduduk paling awal di Sulawesi Selatan kemungkinan berhubungan dengan manusia wajak yang berasal dari ras Proto-Australoid. Beberapa artefak serpihan ditemukan di lembah sungai Walanae dan Maros, yang diperkirakan berasal dari antara 40.000 hingga 19.000 SM. Kebudayaan pemburu pengumpul di Sulawesi Selatan dikenal sebagai budaya Toalean yang didasarkan pada penggunaan alat berupa bilah, serpihan, dan mikrolit. Mereka mungkin berasal dari ras Melanesoid atau Australoid, sehingga berhubungan dengan populasi kontemporer di Papua Nugini dan Australia. Pada tahun 2015, sisa-sisa kerangka seorang wanita muda bernama Besek ditemukan di Leang Paninge di Sulawesi Selatan. Kerangka tersebut diperkirakan berusia lebih dari 7.200 tahun. Setengah dari DNA-nya diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan penduduk asli Australia, masyarakat di Papua Nugini dan Pasifik Barat, serta menunjukkan adanya garis keturunan manusia yang sebelumnya tidak diketahui, yang bercabang sekitar 37.000 tahun lalu. DNA Besek memberikan bukti penting dalam memahami migrasi manusia purba. Sesuai asal penamaannya, kata Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana atau Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasat Tumpugi. Lasat Tumpugi adalah ayah dari Wecudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading adalah suami dari Wecudai dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dalam bahasa Bugis kuno. Lontera tersebut kemudian menjadi simbol budaya suku Bugis yang diwariskan dari masyarakat terdahulu ke masyarakat masa berikutnya. Sementara itu, rakyat Lasat Tumpugi diberi nama mereka merujuk kepada sang raja dengan menjuluki dirinya sebagai Tougi atau orang-orang pengikut dari Lasat Tumpugi. Orang Bugis masa kini umumnya bilingual. Di Sulawesi Selatan, mereka menggunakan dua bahasa utama, yaitu bahasa Bugis atau bahasa Indonesia. Disesuaikan dengan lingkungan, lingkaran sosial, dan kegiatan. Bahasa Indonesia umumnya digunakan dalam situasi resmi, sebagai bahasa pendidikan formal, administrasi, media massa, dan sastra modern. Bahasa Indonesia juga digunakan saat berkomunikasi dengan penutur non-Bugis, dalam setting informal dan santai. Di sekitar lingkaran penutur Bugis, alih kode adalah hal yang umum, atau mencampurkan elemen dari kedua bahasa dalam berbagai derajat, seperti berbicara bahasa Indonesia dengan elemen yang kuat dari bahasa Bugis dan sebaliknya. Di Provinsi Sulawesi Selatan, afiks seperti ki, ko, na, ji, mi, dan lain-lain digunakan dalam campuran bahasa Indonesia Bugis Makassar. Aksen Bugis Makassar yang dikenal sebagai okots juga terlihat dalam penggunaan pengucapan ng yang lebih kuat dalam beberapa bagian ucapannya. Pola ini terbatas hanya di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi juga dapat terdengar di bagian lain Indonesia dengan populasi Bugis yang terlihat. Di luar provinsi, campuran bahasa ini tidak hanya dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, tetapi juga oleh jejak bahasa lokal dan dialek lain yang terintegrasi dengan bahasa Bugis diaspora. Demikian pula di luar Indonesia, campuran bahasa ini juga dapat terlihat di Malaysia dan Singapura yang memiliki komunitas Bugis yang cukup besar. Selain dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, komunitas Bugis di negara-negara ini juga dipengaruhi oleh bahasa Melayu atau dialek lokalnya. Dalam budaya tradisional Bugis Makassar, tekstil dan pakaian dihormati dan memiliki tempat khusus dalam masyarakat. Secara historis, warna dan motif dikenakan oleh pemakainya memiliki indikator penting dan berfungsi sebagai simbol penentu identitas, usia, dan status seseorang. Istilah baju bodo berasal dari bahasa Makassar yang diterjemahkan sebagai pakaian pendek. Sebaliknya, dalam bahasa Bugis, pakaian ini juga dikenal sebagai waju toko dan waju ponco, sebagai tunik dengan lengan pendek. Pakaian ini biasanya dipadukan dengan sutra atau sarung tenunan. Pakaian ini berasal dari awal abad ke-9, mengikuti pengenalan kain muslin oleh para pedagang asing ke pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan. Kain ini yang tipis dan ringan, sangat sesuai dengan cuaca tropis lokal di wilayah tersebut. Selain kain muslin, baju bodo juga umumnya dibuat dari kain serat nanas dan kapas.
Dengan meningkatnya Islamisasi di kalangan Bugis Makassar, bentuk baju bodo yang terkait muncul memiliki lengan lebih panjang. Baju lakbu dari bahasa Makassar, lakbu yang artinya panjang, juga dikenal sebagai bodo panjang. Keduanya berarti kain panjang. Disesuaikan dengan interpretasi Islam mengenai aurat dan kesopanan, baju lakbu juga tradisionalnya terbuat dari sutra, berbeda dari kain semi-transparan dan tembus pandang dari pendahulunya. Industri tenun Bugis Makassar kemungkinan dimulai pada abad ke-15. Motif sarung buatan lokal awalnya sederhana dengan garis-garis vertikal dan horizontal atau pola kotak-kotak yang sederhana. Kemungkinan terinspirasi oleh dasar sulapa epa 4 unsur pada abad ke-17. Desain semakin menjadi terornamen dengan penambahan berbentuk geometris, kontur dan urutan. Hampir sejalan dengan fungsi baju bodo di masa lalu. Motif dan desain sarung juga digunakan untuk menunjukkan status pemakainya. Bahan sarung biasanya terbuat dari sutra dan kapas. Mode yang sesuai untuk pria Bugis dikenal sebagai jas tutu atau jas tutup, pakaian tertutup, berupa jas berlengan panjang dengan kera. Jas tutu juga identik dipadukan dengan songkok, reca, atau pak piring. Bisa juga disebut dengan songkok atau bone, songkok Bugis. Ada juga lipas sabe atau sarung dan kancing berwarna emas atau perak. Songkok bergaya Bugis terbuat dari anyaman rotan dan benang emas. Selama upacara pernikahan tradisional, pengantin pria juga biasanya mengenakan aksesori yang sangat rumit, termasuk tata ropeng atau keris, pak bekeng atau sabuk, rope atau songket, sigara atau penutup kepala, salempang yang artinya sabuk, gelang, dan sapu tangan. Saat ini, baju bodo dan jas tutu umumnya digunakan sebagai pakaian formal, seiring terlihat selama pernikahan, serta dalam fungsi seremonial dan budaya lainnya. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai tradisi dari suku Bugis. Masyarakat Bugis memiliki beberapa tradisi khas yang telah dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Yang pertama yaitu tradisi mapalete bola. Tradisi mapalete bola adalah tradisi pindah rumah atau prosesi pemindahan rumah adat yang dilakukan oleh suku Bugis. Tradisi mapalete bola cukup unik karena dilakukan dengan mengangkat bangunan rumah oleh puluhan hingga ratusan warga. Tradisi ini menggambarkan sikap gotong royong di mana para lelaki bekerja sama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan bersama-sama menyiapkan berbagai makanan. Yang kedua, tradisi Mapadendang. Tradisi Mapadendang adalah pesta tani yang menjadi tradisi Bugis dalam mengucap syukur kepada Tuhan atas keberhasilan dalam menanam padi. Tradisi Mapadendang identik dengan kegiatan menumbuh gabah di dalam lesung yang dianggap memiliki sisi magis. Gabah yang masih terikat dengan batangan akan disucikan dengan terhubung dengan tanah menjadi AC atau beras yang nantinya akan menyatu dengan manusia. Yang ketiga yaitu tradisi Mattojang. Tradisi Mattojang adalah permainan ayunan raksasa yang menjadi sebuah tradisi khas masyarakat suku Bugis. Dalam tatanan linguistik Bugis, Mattojang berasal dari kata tojang yang berarti ayunan. Sementara secara kultural, istilah Mattojang diartikan sebagai permainan berayun atau berayun-ayun. Tradisi ini menjadi bagian dari ritual pemajuan atau persembahan kepada manusia pertama dalam kepercayaan mitologis Bugis terkait proses turunan manusia pertama yaitu Batara Guru dari Boting Langi atau negeri kayangan ke bumi. Yang keempat yaitu tradisi Mapaci. Tradisi Mapaci adalah sebuah adat yang dilakukan sebelum akad nikah atau ijab kabul sebagai bagian dari pernikahan suku Bugis. Mapaci atau mapacing berasal dari kata pacing yang berarti bersih yang dimaksudkan untuk membersihkan semua hal yang menghambat pernikahan. Tradisi Mapaci dihadiri oleh segenap keluarga dengan berbagai makna dan nasihat yang bagi kedua mempelai. Yang kelima yaitu tradisi uang panai. Selain Mapaci, uang panai juga menjadi sebuah adat yang menjadi bagian dari pernikahan suku Bugis. Pemberian uang panai atau panai diartikan sebagai wujud dari keseriusan seorang pria. Ketika ia akan melamar seorang perempuan, tradisi uang panai dari pernikahan adat Bugis pun cukup terkenal karena cukup mahal atau memiliki nominal yang cukup besar. Besaran uang panai sangat terkait dengan kondisi mempelai wanita, dari kecantikan, pendidikan, keturunan, pekerjaan hingga statusnya, apakah sudah berhaji atau belum.
Mahalnya uang panai dinilai dapat membuat calon mempelai pria akan berusaha keras untuk mempertahankan pernikahannya kelak. Yang keenam yaitu tradisi Si Gajang Lalalipa. Si Gajang Lalalipa adalah tradisi duel yang dilakukan masyarakat Bugis dalam menyelesaikan sebuah masalah dan terbilang mengerikan karena hampir dipastikan akan memakan korban jiwa. Tradisi Si Gajang Lalalipa disebut menggambarkan bagaimana orang Bugis sangat kuat dalam mempertahankan harga dirinya maupun keluarganya. Dua orang yang saling berseteru dan melakukan Si Gajang Lalalipa akan ditempatkan dalam satu sarung dengan masing-masing membawa sebilah badik. Kedua orang tersebut akan saling menyerang dan mengadu kekuatan hingga ada yang kalah atau menyerah, baik karena terluka maupun meninggal dunia. Nah, itulah penjelasan mengenai suku Bugis dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.